Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ustadz Inek sekalian, berjumpa lagi kita di channel Ustadz Inek. Pada kesempatan video kali ini, Ustadz Inek akan menyampaikan keutamaan dan manfaat kumur dengan air garam. Baik, sahabat Ustadz Inek sekalian, apa saja yang perlu kita siapkan? Garam. Di sini kita menggunakan garam Krosok Premium. Semua garam pada dasarnya bisa digunakan untuk kumur dan tentu sangat manfaat. Kemudian setengah gelas air. Jangan lupa sendoknya. Caranya, kita ambil 1 sendok, ya, 1 sendok kopi. Kita aduk sampai dengan larutan garam ini betul-betul larut. Aduk seperti ini. Baiklah, selanjutnya kita berkumur. Jangan lupa baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat nyaman rasanya. Rupanya ulah kita ini. Setelah kita berkumur dan terasa seger mulut kita, terasa nyaman, jangan lupa airnya jangan dipinum, jangan ditelan, tetapi dimuntahkan kembali. Namun jika tertelan pun tak bermasalah. Kemudian, sejak kapan sih cara ini digunakan dan oleh siapa yang make acara pakai kumur-kumur begini? Ada beberapa sumber yang Anda dapatkan, kemudian dari beberapa artikel, juga dari beberapa buku yang tentunya bahasanya terkait kegunaan garam. Ternyata
Cara ini sudah dilakukan kurang lebih 5.000 tahun sebelum Masehi. Kebiasaan ini dipakai oleh masyarakat Romawi dan masyarakat Yunani kuno. Perkembangan di abad-abad kemudian digunakan pula cara ini di negeri Tiongkok. Juga banyak dilakukan oleh masyarakat India kuno. Mereka sudah berinisiatif untuk merawat mulut dan gigi dengan berkumur air garam. Air garam ini ternyata begitu banyak manfaat yang didapat apabila kita rutin secara continuous dan teratur di dalam berkumur menggunakan air garam ini. Sahabat Ustadinek sekalian, di Indonesia ini begitu banyak ditemukan di hampir di tiap-tiap kepulauan di Indonesia ini terdapat jenis-jenis garam, yakni yang kita sebut dengan garam krosok, dan itu pun bermacam ragam dan kualitasnya pun seperti itu. Sahabat Ustadinek sekalian, para peneliti melakukan observasi untuk menemukan jenis-jenis garam di Kepulauan Nusantara ini yang berkualitas. Ternyata walhasil para peneliti menemukan jenis-jenis garam yang sangat luar biasa manfaatnya, kualitasnya, sehingga banyak di pelosok Nusantara, di pesisir-pesisir pantai Nusantara, natrium klorida, bahasa kerennya, jadi garam, bahasa kitanya, yang banyak ditemukan di Kepulauan Nusantara hampir sama jenisnya dengan garam yang ditemukan di Balsam, nama daerah di negeri Inggris yang terkenal dengan sebutan garam Inggris. Ternyata natrium klorida atau garam ini di negeri kita jauh lebih berkualitas, sehingga banyak para ahli mengembangkan dan memproduksi dengan membina serta menanamkan modal untuk para petambak garam Nusantara. Lalu di antara manfaat garam ini adalah bisa digunakan untuk perawatan kesehatan mulut dan gigi. Pertanyaannya, apa saja sih manfaat garam Nusantara ini, ya? Di mana natrium klorida secara alami bersifat osmosis yang bekerja menyerap cairan dalam jaringan sel. Bagian mulut manusia
terdiri dari jaringan lembab, lapisan mukosa namanya. Kelembaban ini membuat mulut menjadi sarang atau lingkungan yang sangat-sangat ideal untuk pertumbuhan bakteri. Nah, saudaraku, ketika kita berkumur dengan air asin, natrium klorida akan menyerap kelebihan cairan dalam mulut kita sehingga mulut kita menjadi kering. Sedangkan lingkungan mulut yang kering, dalam mulut yang kering itu jadi tidak ideal bagi tumbuh kembang bakteri. Sehingga kemungkinan perkembangbiakan bakteri pada mulut kita itu menjadi lebih minim. Bahkan bakteri-bakteri tersebut menjadi mati. Sehingga semua yang mengganggu ketidaksehatan mulut, gusi, dan gigi kita menjadi sirna. Berikut kita bahas beberapa potensi manfaat daripada berkumur dengan air garam untuk mulut, gusi, dan gigi kita. Yang pertama, bahwasanya berkumur dengan air hangat yang dicampur dengan garam itu akan meredakan sakit gigi. Nih, cara yang satu nih. Ya, jadi kalau kita nanti sakit gigi, cara ini bisa kita pakai. Ya, bisa kita coba dan kita praktekkan. Misalkan jika Anda sakit gigi, Anda tidak bisa langsung berobat ke dokter. Kenapa? Pengalaman. Ketika gigi saya bolong dan sakit, ya, saya datang kemana? Ya ke dokter gigi tentunya. Sang dokter nanya, apakah gigi Anda senut-senut? Sakit sekali? Ya dok, gigi saya sakit banget. Gigi saya cenut-cenut. Kalau nggak sakit mah atuh saya nggak kesini, begitu. Kata dokter apa? Baik Bapak, kami belum bisa menangani. Silakan Bapak kembali setelah cenut-cenutnya hilang. Lah coba itu, kita mau berobat ya, mau berobat biar sakitnya hilang. Lah disuruh pulang, begitu. Alhasil setelah baca beberapa artikel yang tujuannya cari alternatif untuk ngobatin gigi, begitu kira-kira. Ternyata saudara, saya baca ada tuh yang menulis untuk berkumur menggunakan garam. Kemudian ya saya coba gitu. Alhasil ternyata betul, nyeri cenut-cenut gigi tersebut setelah berkumur dengan air garam menjadi hilang. Ternyata manfaat betul air garam asin ini untuk kesehatan gigi kita. Itu yang pertama. Jadi kalau kita sakit gigi, kita nggak, ketika itu masih cenut-cenut, sebaiknya tidak dulu untuk ke dokter, tapi kita
cari jalan alternatif, yakni dengan berkumur menggunakan air garam. Saudara, rekan Ustadz Inek sekalian, kemudian yang kedua ternyata berkumur menggunakan air garam ini bisa mengatasi radang tenggorokan. Caranya sama seperti kita berkumur saat kita sakit gigi gitu. Cuma kalau radang tenggorokan itu boleh sedikit dari air tersebut untuk ditelan. Kenapa? Untuk membasahi bagian-bagian tenggorokan kita yang kena radang. Seperti itu. Berkumur dengan air asin hangat dapat meredakan sakit dan gatal akibat radang tenggorokan. Ya, bahasa kedokterannya faringitis. Cara kerjanya sama seperti kita berkumur saat sakit gigi. Oke, rekan-rekan, sahabat Ustadz Inek sekalian. Jadi caranya sama seperti yang sudah dijelaskan, yakni seperti berkumur saat kita sakit gigi. Rekan-rekan Ustadz Inek sekalian, demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa ikuti terus video-video dari Ustadz Inek Channel. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.